saya akan menyampaikan sedikit saja, mungkin mengulangi apa yang sudah saya sampaikan di minggu yang lalu. Please share. Rekan-rekan wartawan, Bapak Ibu sekalian, saya mengulangi lagi, fly ash bottom ash itu tidak dikeluarkan dari limbah B3 secara keseluruhan. Jadi kalau lihat presentasi yang pertama itu fly ash dan bottom ash itu dibagi dua. Ada fly ash dan bottom ash dari kegiatan industri lainnya. Ada fly ash dan bottom ash dari kegiatan PLTU. Sekarang bagaimana bedanya? Kalau dari kegiatan industri lainnya menggunakan teknologi stoker atau pembakaran adalah limbah B3. Saya pernah sampaikan. Kode limbahnya adalah fly ash B409, bottom ash 410. Kenapa dia tetap limbah B3? Karena digunakan dengan teknologi yang temperaturnya rendah, 600 derajat, pembakaran belum sempurna, sehingga unburned karbonnya itu masih tinggi dan tidak stabil untuk disimpan, dan menimbulkan banyak debu dan sebagainya, dan kadar limbah B3-nya masih besar sekali. Sementara kalau fly ash dan bottom ash yang berasal dari kegiatan PLTU menggunakan teknologi yang memang pembakarannya adalah temperatur tinggi di atas 800 derajat Celcius dan menggunakan batu bara dengan kalori yang tinggi sehingga pembakarannya menjadi sempurna dan unburned karbonnya juga sangat minimal sekali dan stabil untuk disimpan. Dan Bapak Ibu, berikut ini saya mau menyampaikan inilah perbedaan teknologi boiler. Ada stoker boiler, ada circulated gas bed boiler, ada pressurized coal boiler. Dengan masing-masing sifatnya, dan kemudian apakah menghasilkan limbah B3 atau tidak. Saya juga mau menyampaikan bahwa sekali lagi ya, pemerintah ketika bikin peraturan itu tidak berasal dari langit, ya. Tapi memang kita menggunakan ahli-ahli dan juga kami tes ke lapangan langsung dan juga kami tes melalui laboratorium. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan wartawan, ketika kita mengatakan bahwa satu limbah itu kategorinya limbah B3, itu karakteristiknya adalah mudah meledak, reaktif, korosif, kemudian harus melakukan tes TCLP, ada program konsentrasi logam berat, dan ada LDPD. Dan kami melakukan tes terhadap limbah batu bara yang berasal dari PLTU. Dan hasilnya adalah fly ash dan bottom ash-nya itu tidak memenuhi sebagai limbah B3. Sekali lagi saya mengatakan bahwa tidak memenuhi sebagai limbah B3. Bapak Ibu bisa lihat di depan. Yang berikut, kami juga melakukan hasil uji TCLP terhadap limbah faba itu dari PLTU dan kami ambil sampel 19 unit PLTU dan hasil uji semuanya parameternya memang memenuhi baku mutu di lampiran PP 101 tahun 2014 karena sebelumnya memang sudah kami tes di PP yang lama. Dan hasil uji LD50-nya juga nilai LD50-nya di atas 5.000 mg per kilogram berat badan hewan uji karena memang kalau LD50 itu menggunakan hewan uji. Dan ada juga kajian human health risk assessment yang pernah dilakukan dan saya mau mengatakan bahwa kita menggunakan parameter toxicity reference value yang diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dan hasilnya ternyata memang tidak ada yang lebih daripada standar untuk mengevaluasi potensi risiko bagi pekerja di lapangan. Rekan-rekan wartawan, kami juga mau menyampaikan ketika kami sudah mengatur limbah non-B3, saya juga bingung kalau teman-teman itu rame di luar bahwa ketika menjadi limbah non-B3 itu artinya kok rasanya kalau lihat dari berita kok rasanya bisa diecer-ecer atau dibuang. Sama sekali tidak. Di negara-negara lain, faba
PLTU itu memang dia tidak masuk hazardous waste. Tapi seperti di Amerika, dia masuk continuous. Artinya, walaupun dia bukan limbah B3, tapi dia harus limbah tersebut. Karena limbah itu juga punya potensi untuk merusak namanya limbah-limbah. Nah, sekarang bagaimana pengaturan limbah B3? Yang di depan ini adalah hal-hal yang akan diatur di dalam peraturan Menteri LHK yang sekarang kawan-kawan saya, Pak Said, Pak Gunawan, dan lain Sinta di sini, itu siang malam menyiapkan aturan ini. Karena kami juga paham concern dari masyarakat, dari teman-teman bahwa takutnya kalau sudah jadi limbah non B3 itu kemudian bagaimana pengaturannya. Yang pertama adalah kami meminta pengurangan limbah non B3. Jadi dapat dilakukan sebelum dan atau setelah menjadi limbah dihasilkan. Yang kedua, aturan penyimpanan. Penyimpanan disesuaikan dengan jumlah dan bentuk limbah, tidak boleh melebihi kapasitas penyimpanan. Jadi tetap nggak boleh diecer-ecer atau dibuang sembarangan lah. Dan yang ketiga, pemanfaatan limbah non B3 dapat dipakai sebagai substitusi bahan baku, substitusi sumber energi, produk samping, dan merujuk standar yang ada. Jadi kalau misalnya kita bicara sebagai bahan baku untuk road base atau jalan atau infrastruktur, maka kita akan mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Dan penimbunan juga dapat dilakukan harus ada standar. Itulah yang kami atur. Ini masih terdengar, Bapak Ibu? Suaranya agak kurang clear, Bu Dirjen. Oke, kurang dekat, enggak? Sekarang udah clear, Pak Nono? Ya, bagus sekarang. Baik. Jadi, Bapak Ibu sekalian, di dalam peraturan Menteri LHK itu juga akan mengatur masalah penimbunan. Jadi misalnya kalau akan ditimbun, misalnya untuk tambang, lubang tambang dan sebagainya, ini yang di tempatnya Pak Ridwan Jamaluddin, itu juga kami tentu saja ada standarnya dan kami konsultasikan juga dengan Kementerian ESDM. Penanggulangannya seperti apa kalau memang terjadi pencemaran dan kerusakan dan pelaporan kegiatan pengelolaan limbah non B3. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan wartawan, saya mau menyampaikan begini. Kami di pemerintah, di KLHK, di Kementerian ESDM, dan kementerian-kementerian lain, tidak akan lepas tangan. Kalau memang ada terjadi pelanggaran, maka bisa dilakukan penegakan hukum. Masyarakat tetap bisa kemudian melakukan gugatan ganti kerugian, karena itu dilindungi oleh undang-undang. Dan yang lain adalah rencana pengelolaan limbah B3-nya. Nah, sekarang kalau sudah menjadi limbah non B3, memang kami pesan adalah pada perencanaan bagaimana pengelolaannya. Masuk di mana? Masuk di persetujuan lingkungan, yaitu di dalam AMDAL-nya. Jadi tools untuk melakukan pengawasan ada di situ. Kemudian, tapi memang pengelolaan limbah non B3 tidak memerlukan izin. Sekarang sudah tidak ada lagi izin limbah B3, tapi nanti akan masuk ke dalam AMDAL. Dan tidak memerlukan persetujuan teknis. Jadi kan yang menggantikan izin limbah B3 adalah persetujuan teknis yang nanti akan masuk ke dalam persetujuan lingkungan. Nah, persetujuan untuk limbah non B3 tidak butuh persetujuan. Tapi standar-standarnya itulah yang kita tetapkan dan itu nanti akan masuk ke dalam dokumen lingkungan. Dan yang lain, yang terakhir adalah limbah non B3 dilarang melakukan dumping, pembuangan limbah non B3, dan dumping ini nanti akan masuk bagaimana cara dia dumping dan sebagainya, tentu saja ada di persetujuan lingkungan, ada di AMDAL. Kemudian pembakaran secara terbuka tidak boleh, percampuran limbah non B3 dengan limbah B3, kemudian penimbunan limbah non B3 di tempat pemrosesan akhir di TPA. Yang lain terakhir, yang berikut, pemanfaatan faba di Indonesia, rasanya ini nanti bisa dijelaskan oleh Bapak-Bapak Dirjen, Pak Rida, dan juga Pak Ridwan Jamaluddin. Demikian Pak Nunu, Pak Kepala Biro Humas. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.